Halo, selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia untuk hari ini, hari Jumat, 18 Januari 2002 bersama saya, Denovit. Dan saya Ratna Komala. Pemirsa, Ade akan menyampaikan laporan pertama. Silakan, Dek. Baik, Rata. Kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 22% diperkirakan pemerintah akan mendorong kenaikan harga barang konsumsi sekitar 5%. Kenaikan ini bersifat langsung, namun seperti yang ditegaskan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Suwandi, kenaikan harga barang khususnya jasa tidak hanya dipengaruhi kenaikan BBM. Biaya transportasi misalnya, selain kenaikan langsung akibat naiknya harga BBM, maka secara tidak langsung dipengaruhi oleh kenaikan harga berbagai komponen kendaraan bermotor. Memang supaya dapat menahan kenaikan harga. Setidaknya kalau ada kenaikan harga itu kenaikan harganya minimal karena biar bagaimana memang harus disadari dengan kenaikan BBM ini biaya transportasi sedikit naik ya. Kalau diperkirakan itu kami juga sudah membicarakan dengan perusahaan-perusahaan transportasi dikatakan itu kenaikannya antara 4 sampai 5%. Jadi Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman GAPMI, Thomas Darmawan, mengakui para pengusaha angkutan mendesak kenaikan sampai 10%. Kepada pers yang tadi, Thomas mengakui desakan para pengusaha angkutan tersebut disampaikan langsung kepada para pengusaha produsen makanan dan minuman. Berbeda dengan perkiraan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang memperkirakan kenaikan harga sampai 5%, maka GAPMI memperkirakan kenaikan antara 5 sampai 10%. Menurut Thomas, kenaikan harga barang dapat dilaksanakan pertengahan bulan Februari. GAPMI sebagai organisasi tidak mempunyai kompetensi dalam membatasi kebijakan anggotanya, terutama dalam kenaikan harga jual. Mohon ini menjadi pertimbangan dari pemerintah dan Pertamina supaya penentuan harga BBM itu seyogyanya minimum 3 bulan, bahkan kalau bisa setengah tahun sekali. Dengan setiap bulan naik turun seperti tanggal 1 Januari BBM industri turun, ternyata tanggal 16 dinaikkan kembali. Ini membuat sangat susah untuk membuat kalkulasi. Kenaikan harga BBM hingga kini belum memberikan pengaruh terhadap tarif angkutan kota di Jakarta. Sebagian besar pengemudi takut kehilangan penumpang. Kenaikan harga BBM sejak tanggal 17 Januari lalu ternyata tidak mempengaruhi angkutan dalam kota di kawasan Matraman, Jakarta Pusat. Para supir angkot mengaku tidak terpengaruh dengan kenaikan bahan bakar minyak dan tidak menaikkan tarif angkutannya karena takut kehilangan penumpang. Nggak pengaruh sih. Nggak pengaruh ya? Iya. Tapi ongkos naik nggak, Pak? Tetap aja saya sih. Ongkos naik? Ya, enggak naik. Tapi penumpang pada bertanya-tanya nggak, Pak? Enggak ada yang tanya apa-apa. Diem biasa-biasa aja. Tapi ongkos memang nggak naik? Nggak naik. Para penumpang bahkan mengaku tidak tahu menahu soal kenaikan harga bensin atau ongkos kendaraan karena sejak Kamis kemarin ongkos tidak naik. Bahkan sebagian penumpang malah marah bila ada sopir angkot yang minta ongkos naik. Itu juga tadi ada yang bayar berdua maunya 1.200, mungkin 1.600. Agak marah penumpang itu. Dengan tidak menaikkan ongkos, risikonya pendapatan para supir turun sekitar 10 hingga 20 ribu per hari. Untuk menutupi harga bensin yang naik sekitar 100 hingga 200 rupiah. Bisa naik. Soalnya penumpangnya tetap aja. Seperti tadi bensin masih tetap harganya. Jadi takut kehilangan penumpang, ongkos nggak naik gitu ya? Iya, jadi penumpangnya mengurangin ya. Jadi ongkos ya kurang. Pokoknya begitulah. Setelah setor kepada pemilik kendaraan, penghasilan supir angkot perharinya rata-rata sekitar 30 hingga 40 ribu rupiah. Betty Usman dan Gatot Imam melaporkan. Ketua MPR Amin Rais menyayangkan sikap pemerintah yang tidak konsisten. Pemerintah dengan tegas menaikkan harga BBM yang jelas-jelas merugikan rakyat. Di lain pihak, pemerintah kompromi dengan memperpanjang masa pembayaran utang para konglomerat. Ketua MPR Amin Rais menilai kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM sama sekali tidak memihak rakyat. Meski pemerintah menyediakan dana kompensasi 2,85 triliun rupiah, hal ini tidak berarti bila dibandingkan kredit macet para konglomerat yang mencapai triliunan rupiah. Amin yang ditemui di Jakarta Jumat siang menambahkan, saat beban rakyat bertambah karena kenaikan harga BBM, pemerintah justru memperpanjang penyelesaian kewajiban pemegang saham atau PKPS. Menurut Amin, perpanjangan PKPS dari 4 tahun menjadi 10 tahun sama dengan memutihkan utang konglomerat. Karena dalam masa 10 tahun, pemerintahan pasti sudah berganti dan data-data mereka bisa dihilangkan. Karena itu Amin bisa memahami sikap Kepala Bappenas, Kwi Kian Gi yang menentang perpanjangan PKPS.
Dan kita sudah hafal lah, nggak usah diajari dan diberitahu. Setiap subsidi mesti juga didinasikan tercecer uangnya, itu nggak taruh-taruh. Jadi ya saya nggak tahu bagaimana caranya itu sang pemerintah. Cuma saya sebagai orang yang ingin melihat keadilan itu, mbok jangan rakyat yang dikorbankan. Ya, mbok orang kaya itu konglomerat yang sudah demikian ganas menjarah uang kita itu diurusi gitu. Ya, saya kira itu. Namun anggota fraksi PD Perjuangan DPR, Aberson Marlu Sihalu menegaskan tidak ada hubungan antara kenaikan harga BBM dengan perpanjangan PKPS. Kenaikan harga BBM merupakan amanat TAP MPR untuk mengurangi beban subsidi sehingga harga BBM lebih kompetitif dan diserahkan pada pasar. Sebetulnya nggak ada hubungan. Tidak ada hubungan masalah PKPS dengan masalah kenaikan harga BBM. Jangan dicampur aduk dulu dong deh, jangan dulu. Ya tadi saya katakan kalau keputusan tadi menaikkan harga BBM itu adalah pemerintah hanya melaksanakan amanatnya wakil rakyat. Amin meminta pemerintah agar membatalkan perpanjangan PKPS karena hanya menguntungkan para konglomerat yang telah menjarah uang rakyat. Ahmad Stono dan Gunawan melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama Seputar Indonesia, kami akan segera kembali dengan laporan lain. Di antaranya situasi yang belum normal di Banda Aceh menyusul seruan mogok GAM yang hari ini memasuki hari ketiga. Memasuki hari ketiga sejak seruan mogok yang disampaikan Panglima GAM Tengku Abdullah Safei, aktivitas masyarakat Kota Banda Aceh masih belum normal. Pertokoan masih tutup, alat transportasi umum juga belum beroperasi sepenuhnya. Pemda dan aparat keamanan terpaksa mengerahkan armada bus damri untuk mengangkut warga yang membutuhkan sarana transportasi. Masyarakat Aceh menanggapi seruan mogok GAM secara beragam. Namun secara umum, aktivitas masyarakat di Aceh jauh menurun dibanding biasanya. Sementara itu sejak Rabu hingga hari ini 15 orang ditemukan tewas dan 12 pemuda serta mahasiswa yang disebut sebagai anggota GAM ditahan polisi. Namun juru bicara GAM Aceh Rayuk hanya mengakui 2 anggotanya yang ditangkap di kawasan Darussalam hari Kamis. Sementara itu, Sekjen Mabes Polri, Komisaris Jenderal Yun Mulyana menyatakan sikap masyarakat Aceh yang mengikuti seruan mogok dari kelompok GAM lebih disebabkan adanya tekanan. Mulyana menilai secara keseluruhan kondisi keamanan di Aceh cukup terkendali, namun aparat kepolisian tetap dalam kesiagaan tinggi. Mulyana mengakui jumlah aparat kepolisian yang ada saat ini belum dapat mengamankan wilayah Aceh secara keseluruhan, dan menurut Mulyana, aksi pemogokan tidak akan mengganggu upaya pemerintah dan aparat keamanan untuk terus menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Nanggro Aceh Darussalam. Jadi bisa saja ada yang tekanan itu, tapi kita lihat secara keseluruhan upaya-upaya pemerintah yang terpadu tadi sudah mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pemirsa, bangkai pesawat Boeing 737-300 Garuda yang mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo, Serenan, Klaten, Jawa Tengah hingga saat ini belum bisa dievakuasi. Siang tadi evakuasi dihentikan akibat hujan deras. Evakuasi bangkai pesawat Garuda yang mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo hari Rabu rencananya dilakukan Jumat sore dengan cara diurai satu persatu. Namun karena peralatan yang tersedia sangat terbatas, rencana evakuasi dibatalkan menunggu kedatangan peralatan dari Jakarta. Bahkan upaya pencarian 1 dari 2 kotak hitam yang belum ditemukan serta pengangkatan 2 mesin pesawat juga belum bisa dilakukan. Tim SAR Universitas 11 Maret yang berjumlah 30 orang juga kekurangan peralatan untuk menyelam. Kotak hitam yang belum ditemukan diperkirakan berada di bawah bangkai pesawat dan terendam air. Untuk mencari kotak hitam pesawat, Garuda telah minta bantuan pasukan Katak Angkatan Laut di Surabaya. Rencananya pasukan Katak akan tiba di lokasi Jumat malam. Sepanjang hari Jumat, tim SAR dari UNS hanya mengamankan posisi bangkai pesawat agar tidak bergeser lagi, menggunakan tali baja. Kamis tengah malam, bangkai pesawat ini bergeser dari posisi pendaratan darurat karena terbawa arus sungai yang mendadak banjir setelah diguyur hujan deras. Evakuasi bangkai pesawat dan pencarian 1 kotak hitam yang belum ditemukan, serta pengangkatan 2 mesin pesawat akan dilanjutkan hari Sabtu jika tidak turun hujan dan arus sungai tidak deras. Kotak hitam pesawat Garuda yang masih dalam pencarian Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang diketuai Profesor Utario Diran ini adalah kotak hitam CVR atau alat perekam suara di dalam kokpit.
Sedangkan kotak hitam yang telah ditemukan dan kini masih diamankan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi berisi flight data recorder, misalnya kecepatan angin. Para petugas khawatir kotak hitam berisi rekaman audio di kokpit hanyut terbawa arus sungai karena arus Sungai Bengawan Solo sangat deras. Jika ditemukan, kotak hitam CVR akan langsung dibawa ke Inggris dan Amerika Serikat untuk dibaca isinya. Pesawat Garuda yang naas ini memiliki berat 60 ton, prototipe A300 dan dibuat pada tahun 1989. Mesinnya buatan General Electric Amerika dan satu lagi buatan Prancis. Demikian Sigit Purwita melaporkan. Ketua DPR Akbar Tanjung meminta pengertian Kejaksaan Agung agar memberikan izin menunaikan ibadah haji selama 2 minggu sejak 14 Februari mendatang. Kepada wartawan siang tadi di Jakarta, Akbar mengatakan rencana ibadah haji bukan sebagai upaya mengelak atau melarikan diri dari proses hukum dalam kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog. Akbar Tanjung sebagai tersangka dalam kasus Bulog mengatakan keinginan naik haji tersebut disampaikan kepada penasihat hukumnya yang nantinya akan menyampaikan ke pihak Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terhadap dirinya dapat dilakukan baik sebelum maupun sekembalinya dari menunaikan ibadah haji. Alasan jelasnya itu apa? Gitu. Apakah misalnya saya mau melarikan diri? Apa iya saya mau melarikan diri? Kalau apakah saya mau misalnya menghilangkan barang bukti? Apa iya saya mau menghilangkan barang bukti? Apa yang mau saya hilangkan? Apa pemeriksaan setiap saat saya bisa pemeriksaan? Kan saya 2 minggu masa tidak boleh mau melakukan ibadah haji. Kan di luar itu kan ada waktu untuk melakukan pemeriksaan apa sebelumnya kan ada waktu. Sementara itu Kejaksaan Agung menilai rencana kepergian Akbar Tanjung untuk menunaikan ibadah haji tidak layak karena Akbar sampai saat ini masih berstatus tersangka dalam kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog senilai 40 miliar. Kejaksaan Agung dalam waktu dekat ini segera memanggil Ketua DPR Akbar Tanjung untuk mengklarifikasi rencana kepergiannya menunaikan ibadah haji bulan Februari mendatang. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Haryadi Widiasa di Kejaksaan Agung hari Jumat mengungkapkan sampai saat ini Kejaksaan belum menerima pemberitahuan resmi dari Akbar Tanjung tentang rencananya menunaikan ibadah haji. Menurut Haryadi, secara hukum Kejaksaan tidak pernah mengizinkan seseorang tersangka untuk bepergian ke luar negeri dengan alasan apapun. Ya kalau sikapnya ya tunggu Pak Jaksa Agung karena beliau yang menentukan. Jelas Pak, yang jelas tidak akan diizinkan. Ya belum tahu. Ya bagaimana Pak Jaksa Agung lah. Biasanya seorang tersangka itu apakah boleh bepergian ke luar negeri? Ya. Menurut Bapak aja. Ya enggak, kalau begitu ya enggak. Tidak boleh Pak ya? Ya enggak boleh, tapi kan ini ya enggak boleh. Tapi kalau ini mau menunaikan agama ya saya enggak tahu kan. Ya. Haryadi menambahkan pihaknya akan berkonsultasi dengan Jaksa Agung dan tim penyidik yang memeriksa kasus Akbar. Menurut Haryadi, sebagai tersangka kasus dana non-budgeter Bulog 40 miliar rupiah, Akbar seharusnya mengajukan izin terlebih dulu ke Kejaksaan Agung tentang rencana melaksanakan ibadah haji. Meski hingga saat ini Akbar belum dikenai status cekal, Kejaksaan tetap mempertimbangkan rencana pencekalan tersebut. Eliusin dan Wayan Astapala melaporkan. Dalam kasus Bulog, sejumlah parpol belum menentukan sikap perlu tidaknya membentuk pansus DPR. Senin depan DPR merencanakan rapat paripurna membahas masalah tersebut. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional PAN Amin Rais menegaskan, Pansus Bulog 2 sebenarnya tidak perlu dibentuk jika proses hukum di Kejaksaan Agung terus berlangsung. Hasil rekomendasi dari Pansus pada akhirnya juga ke Kejaksaan Agung. Namun Amin menambahkan, pembentukan Pansus sepenuhnya diserahkan pada fraksi-fraksi DPR. Tetapi kalau kira-kira jawabannya memang semrawut lagi, nampak di kalangan DPR itu nampaknya proses hukum masih didampingi dengan proses politik yang artinya juga menegakkan hukum, ya monggo saja silahkan. Jadi buat saya ini urusan teman-teman DPR, itu prinsip saya. Kalau pansus diadakan itu memang akan menguras tenaga, energi, sehingga fungsi legislasi DPR juga bisa kedodoran. Tapi kalau memang dalam ijtihad politik teman-teman Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung. Kita serahkanlah kepada mekanisme yang ada di Dewan ini. Sepenuhnya kan merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk membicarakan soal apa itu pembentukan pansus, siapa yang setuju, siapa yang tidak, itu semuanya menjadi kewenangan masing-masing fraksi lah. Namun Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR, Firman Jaya Daily mengatakan pembentukan pansus tetap penting untuk mendukung proses hukum dalam upaya mengungkap kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog.
proses penetapan Pak Akbar sebagai tersangka itu masih belum menggambarkan, merefleksikan keseluruhan proses hukum, sebab masih banyak lagi proses hukum yang lain kan, di tengah-tengah pemeriksaan penyidikan, kemudian penuntutan, pembacaan dakwaan, dan di institusi pengadilan sendiri kehakiman. Sementara itu, Ketua DPP P3 Tosari Wijaya mengungkapkan, P3 sampai saat ini belum menentukan sikap mendukung atau menolak pansus. P3 akan mempelajari alasan usulan pembentukan pansus pada rapat paripurna DPR 21 Januari mendatang. Ahmad Stono dan Gunawan melaporkan. Seputar Indonesia akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya kasus utang para konglomerat. Sidang kabinet hari ini gagal mengambil keputusan akhir mengenai PKPS. Sidang kabinet siang tadi yang dipimpin Presiden Megawati kembali menunda keputusan akhir mengenai hutang para konglomerat, yakni penyelesaian kewajiban pemegang saham atau PKPS. Sidang kabinet memutuskan untuk membentuk tim kecil yang membahas masalah tersebut. Menteri Koordinator Perekonomian Doro Jatun Kuncoro Yakti kepada pers sore tadi mengatakan masalah PKPS akan diselesaikan dengan prinsip ekonomi dan keadilan bagi semua pihak. Seperti halnya masalah kenaikan harga BBM, masalah PKPS nantinya akan dibahas dengan negara kreditor Indonesia, termasuk yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia atau CGI. Doro Jatun yang didampingi Kepala BPPN Aris Sute menjelaskan kinerja BPPN selama ini kurang membawa hasil yang positif. Dalam hal ligitasi yang dilakukan BPPN, misalnya dari 2.400 ligitasi, tercatat 2.064 sedang ditangani pengadilan, 106 diantaranya di tingkat banding dan kasasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah mengenai PKPS ternyata tidak cuma datang dari masyarakat, namun dari dalam kabinet. Kwik Kian-gi sebagai pribadi menilai perpanjangan waktu 10 tahun bagi para konglomerat untuk membayar utangnya sebagai keputusan sia-sia. Keputusan pemerintah untuk memperpanjang sampai 10 tahun penyelesaian kewajiban pemegang saham atau PKPS dinilai Kwik Kian-gi secara pribadi sebagai hal yang percuma. Menjawab pertanyaan wartawan Jumat di Jakarta, Kwik menilai tidak ada jaminan bagi para konglomerat yang memperoleh kompromi pemerintah tersebut membayar utang-utangnya. Kwik yang juga Kepala Bappenas mengatakan dengan sistem devisa bebas yang dianut saat ini akan sulit mengharapkan kepatuhan dan disiplin para pengusaha, apalagi hal itu menyangkut utang. Dengan memperpanjang masa kewajiban bayar utang, para pengusaha dapat bebas melarikan aset atau modalnya ke luar negeri. Ya, saya tahu tapi tidak boleh bicara. Pak, Bapak ditekan. Bapak ditekan. Tidak, begini, jadi bukan ditekan. Sebetulnya kan Anda sendiri kan selalu kan nulis kan, jelek kalau kabinet itu tidak kompak gitu. Nah, kekompakan kabinet itu ditunjukkan supaya yang keluar kepada pers, supaya yang ditulis itu pendapatnya sama semua gitu. Nada yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 Pasca Suseta. Menurutnya pemerintah harus berlaku adil terhadap semua debitur di bawah BPPN dalam hal restrukturisasi utang. Diingatkan, negara kini membutuhkan dana dari dalam negeri. Salah satu sumber adalah utang para konglomerat, baik utang pokok maupun khususnya cicilan bunga utang. Interestnya saya minta dibayar kalau perlu tiap bulan atau 3 bulan sekali itu mereka harus bayar bunga. Untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan dan kesungguh-sungguhan dia ingin memberikan recovery yang terbaik bagi negara dan juga untuk mendapatkan bahwa memang mereka itu indikasi mereka itu betul-betul juga bekerja. Dana Moneter Internasional atau IMF diperkirakan tidak akan mendukung kebijakan pemerintah memperpanjang masa penyelesaian kewajiban pemegang saham yang utang-utangnya mencapai miliaran dolar Amerika tersebut. Dalam waktu dekat, IMF akan mengirim tim khusus untuk klarifikasi masalah tersebut. Taufik Hidayat dan Vipin Kurniawan melaporkan. Indonesia dan Thailand siap menindak tegas setiap kapal dan nelayan yang beroperasi di wilayah perairan kedua negara tanpa izin.
Indonesia dan Thailand sepakat untuk menindak tegas kapal-kapal yang beroperasi tanpa izin baik di wilayah perairan Indonesia maupun Thailand. Kesepakatan ini tertuang dalam Nota Kesepahaman atau MOU mengenai kerjasama di bidang perikanan dan kelautan yang ditandatangani Menlu Indonesia Hasan Wirayuda dan Menlu Thailand Surakiart Sathirathai di Jakarta hari Jumat. Namun kedua pihak masih membahas bentuk hukuman bagi para nelayan Indonesia maupun Thailand yang beroperasi tanpa izin. Tentu saja dalam perjanjian antara Thailand dan Indonesia meliputi kerjasama legal dalam berbagai bidang. Thailand adalah salah satu negara penting dalam bidang industri perikanan dan telah menjalin hubungan persahabatan. Dengan menandatangani perjanjian ini, pemerintah kedua negara akan bekerja sama dengan lebih baik. Dalam nota kesepahaman disebutkan pula bentuk kerjasama antara lain berupa joint venture atau usaha patungan, ekspor-impor, dan industri di bidang perikanan dan kelautan. Tahun 1975, Indonesia dan Thailand pernah menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang membatasi nelayan kedua negara untuk mencari ikan di perairan negara lain. ZEE berjarak 20 km dari pantai, namun karena beberapa negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia dan Thailand, saling berdekatan, wilayah ZEE ini saling tumpang tindih. Betty Usman dan Gatot Imam melaporkan. Pemirsa, Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan mengenai nasib para buruh kontrak dan kuli bangunan yang semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM. Beban terberat akibat kenaikan harga BBM ditanggung rakyat dengan penghasilan pas-pasan. Salah satu potret keprihatinan tersebut tampak dalam laporan berikut ini. Hampir 2 minggu ini, aktivitas para buruh di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara terhenti. Hal ini disebabkan adanya penumpukan kayu akibat ketidaklengkapan dokumen. Namun persoalan tidak hanya terhenti pada kelengkapan dokumen. Kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan pemerintah juga menambah beban para buruh kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kursin, salah seorang buruh kapal misalnya, dalam kondisi normal Kursin biasanya bisa memperoleh uang Rp20.000 per hari. Tetapi kini karena tidak banyak kapal yang berlabuh menurunkan barang, pendapatannya merosot tajam. Kursin khawatir jika kondisi seperti ini terus berlanjut, nasibnya bakal lebih buruk. Gimana Mas dengan kenaikan BBM ini? Kan aktivitas di pelabuhan kebetulan juga terhenti. Gimana Mas? Ya namanya saya juga buruh. Ya kalau kenaikan ini masalah pekerjaannya harusnya ya kurang mengaktifkan. Kebanyakan buruh yang kurang pendapatan. Banyak yang nganggur. Ya begitulah. Kenaikan harga BBM yang biasanya diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa ternyata tidak mempengaruhi harga makanan di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa. Namun para pedagang mengakui penghasilan mereka merosot drastis sejak kenaikan harga BBM karena pembeli menjadi sepi. Harga naik semua. Ternyata penjualan saya harga tetap. Kenapa tuh Bu? Karena gimana ya kualitasnya buruh semua. Jadinya kita nggak bisa ya mau naikin harga karena kasihan sama-sama kualitas buruh yang makan kuli-kuli. Apa di Pemirsa, kenaikan harga BBM terhitung sejak tanggal 17 Januari lalu merupakan beban berat bagi masyarakat kecil, khususnya para buruh di wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa. Untuk itu pemerintah diharapkan untuk dapat memberikan alokasi subsidi yang tepat bagi masyarakat kecil. Dari Pelabuhan Sunda Kelapa, Sumiadini dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, laporan tadi mengakhiri jumpa kita dari Studio 5 RCTI Kebonjeruk, Jakarta. Saya Adenovit. Dan saya Ratna Komala beserta tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.